Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai, saya langsung saja ingin bertanya Pak, antara perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi atau Salafi. Kebetulan saya tinggal di Padang, ya sebagai tokoh masyarakat di sana, pengurus saya kata-kata dari, mohon maaf, dari Salafi, dari sekretaris dan bendahara. Tetapi sudah saya lihat memang kata-kata beliau ini dari pihak Wahabi, memang beliau selalu melaksanakan ibadah waktu itu selalu di masjid. Nah, dibandingkan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada saat ada riba atau waktu riba malah banyak melayani. Ini mohon maaf Ustaz, bukan saya mau bebas nasib ini, nah, cuma bagaimana saya pribadi membedakan mana yang Wahabi, mana Salafi, mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah saya sudah paham, cuma untuk membedakan antara Wahabi dan Salafi ini. Demikian Pak Ustaz yang dapat saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, apa perbedaan Wahabi dengan Salafi? Wahabi dengan Salafi itu sebenarnya setali tiga uang, cuma beda nama. Dulu mereka memang namanya Wahabi dan bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya orang Wahabi pada nama Wahabi, sampai-sampai Mufti Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Artinya apa? Bagi orang Wahabi, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Kemudian tahun 1343 Hijriah, 100 tahun yang lalu, di kalangan Wahabi ini bentrok sesama Wahabi. Mengapa bentrok? Raja Abdul Aziz menyiapkan tentaranya untuk menyerang Irak, Yordania, Syria dan sekitarnya, disatukan menjadi Saudi Arabia. Tentaranya sudah siap, ayo kita perang, kita perangi orang kafir, kata Raja Abdul Aziz. Tiba-tiba datang surat dari Raja Inggris. Isinya apa? Jangan dilanjutkan rencana kamu menaklukkan negara-negara sekitar. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya apa? Raja Abdul Aziz gak berani. Karena memang Raja Saudi ini dulu memang apa? Di bawah naungan Inggris yang membantu mendirikan Saudi Arabia Inggris. Karena gak jadi perang, akhirnya anak buahnya pecah. Yang separuh ini memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan anak buahnya, karena gak mau memerangi orang kafir. Sementara Raja Abdul Aziz dan anak buahnya menganggap mantan anak buahnya ini khawarij, mengeluarkan diri dari jamaah. Akhirnya perang. Atas bantuan Inggris, Raja Abdul Aziz ini berhasil menumpas mantan anak buahnya. Itu ribuan yang dibantai. Setelah itu nama Wahabi ini menjadi jelek, citranya rusak, buruk. Kalau ada kerusuhan atau ada apa, orang bilang itu Wahabi itu. Pokoknya yang jelek-jelek dibilang Wahabi. Karena Wahabi ini citranya menjadi jelek, menjadi buruk, akhirnya mereka cari ganti nama lain. Akhirnya apa? Mereka mengganti nama, namanya Salafi.
Jadi Salafi ini sebenarnya Wahabi aja, cuma ganti dan gak cocok kalau dikatakan Salafi. Wahabi dikatakan Salafi gak cocok. Mengapa gak cocok? Salafi ini kan ikut ulama salaf, sementara Wahabi imamnya baru 200 tahun dari sekarang, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Berarti kan bukan Salafi. Yang Salafi sebenarnya kita, karena imam kita memang Imam Syafi'i. Karenanya Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi, Salafinya itu bukan Salafi yang orisinil, tetapi itu Salafi yang merupakan singkatan dari salah fikir. Jadi salah fikir itu Salafi Wahabi yang sekarang. Nah, ini ya, artinya gak ada bedanya lah Salafi dengan Wahabi. Lalu pertanyaannya, apa bedanya akidah Wahabi dengan kita? Kalau perbedaannya akidah Wahabi dengan kita ini banyak, cuma yang paling pokok dalam tauhid. Kalau kita ini konsep akidahnya menggunakan sifat wajib 20 bagi Allah, wujud, qidam, baqah. Kalau Wahabi ini tauhidnya menggunakan konsep tritauhid. Tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah dan uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah dan uluhiyah ini saudara, tujuannya apa? Untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah, dianggap melanggar tauhid uluhiyah, dan tauhidnya sebatas rububiyah. Ini tauhid main-main sebenarnya. Ini dari mana sumbernya tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid rububiyah uluhiyah ini disinyalir sumbernya itu dari orang-orang jahiliyah. Dari siapa? Dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena di kitab-kitab tauhid Wahabi ada pengakuan, keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua itu orang mukmin dan orang bertauhid. Itu di kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, kalangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil, halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Karenanya kalau Wahabi menamakan ustadz-ustadz mereka dengan ustadz tauhid, jangan heran. Itu maksudnya bukan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Ya sama-sama abunya memang. Makanya ustadz-ustadz mereka namanya dikasih nama Abu di depan. Mengapa? Biar mirip dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu sebenarnya. Karena di kitabnya itu, di kitab mereka Abu Jahal, Abu Lahab orang mukmin dan bertauhid. Anehnya lagi, Wahabi ini menaikkan derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, sementara kedua orang tua Rasulullah SAW dikafirkan, dimasukkan neraka oleh mereka. Mereka ini lebih memihak Abu Jahal, Abu Lahab, saudara, daripada kedua orang tua Rasulullah SAW. Apalagi kita. Makanya di kitab tauhidnya Wahabi ini ada keterangan, halaman 16, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, Abu Jahal dan Abu Lahab ini saudara dianggap lebih iman dari kita oleh mereka. Mengapa? Ya karena imamnya Wahabi kayaknya itu. Karenanya Wahabi ini walaupun bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, betul, Masjid Umar,
Masjid Abu Ubaidah, nama-nama sahabat radhiyallahu anhum. Itu jangan heran, itu namanya aja Abu Bakar. Tapi tauhidnya yang dipakai nanti tauhid yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Hanya propaganda. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu mereka ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini untuk mengkonter sifat 20 bagi Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Ini sumbernya dari mana? Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam akidah tajsibnya itu terpengaruh dengan akidah Yahudi. Jadi merujuk kepada kitab Yahudi memang. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Ya mirip-mirip memang akidahnya. Karenanya ya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi mirip akidahnya Yahudi, atau Wahabi adiknya Yahudi. Saya di masjid TNI Angkatan Darat di Banda Aceh bulan Januari kemarin di Aceh. Saya bilang Wahyudi, langsung ketawa semua. Nah, kenapa Pak Kiai? Ketua masjidnya Pak Wahyudi, orang Aceh. Saya kira itu ya pertanyaan pertama. Ya kalau ingin tahu ciri-cirinya ya gampang lah. Wahabi itu paling gampang. Pokoknya orangnya mahal senyum, sulit menyapa orang, itu Wahabi biasa. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya sebentar dari Aceh, bukannya di Langkau Aceh Jaya. Yang saya ingin tanyakan dari awal pengajian tadi, dia mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bermasalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus bermasalah itu dengan satu masalah atau seperti apa? Kemudian satu lagi, boleh ditanya. Satu lagi, apakah kita boleh mengikuti imam yang imam itu pahamnya Wahabi? Demikian ya pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di dalam ilmu agama kita ini memang harus bermadhab dalam urusan agama. Mengapa harus bermadhab? Karena dalam urusan agama setiap orang itu harus punya guru, dan tidak boleh memahami ajaran agama dengan pikirannya sendiri tanpa guru. Dan gurunya punya guru dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, bermazhab ini sebenarnya untuk menjaga hubungan kita dengan guru. Kita ini kalau bermazhab gurunya jelas. Kalau nggak bermazhab nggak jelas gurunya. Karena ilmu agama ini nggak boleh dipahami sendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Ahli zikir ini maksudnya siapa? Para ulama. Kita kalau nggak tahu persoalan agama, oleh Al-Quran diperintahkan bertanya kepada para ulama. Dan tentu ulamanya ini ya memang benar-benar ulama. Kalau ulama berarti punya guru terus. Ini bermadhab. Jadi nggak bisa nggak bermadhab. Nah, kita di Indonesia di dalam fikih ini madhabnya Syafi'i, ya. Cuma kadang-kadang sebagian persoalan pengamalan kadang kita pindah madhab. Misalnya ketika menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, biasanya wudhunya ikut Syafi'i, kita pindah ikut Hanafi atau madhab lain yang tidak membatalkan wudhu bersentuhan laki perempuan. Ya gak apa-apa. Atau mungkin di sini ketika bepergian kemana-mana, karena kita gak bawa baju ganti, kita ikut mazhab lain yang tidak mengharuskan celana harus suci dari najis. Kadang begitu. Tapi bermazhab itu memang harus. Ini yang pertama.
Yang kedua, bolehkah kita ikut Imam Wahabi? Maksudnya sholat ya. Hah? Di dalam kitab-kitab fikih ya dikatakan wa yukrahul iqtida'u bi fasikin wa mubtadi'in, dan makruh mengikuti atau bermakmum pada imam yang fasik. Ada imam suka maksiat, pecat itu. Mengapa dipecat? Agar jamaahnya tidak Bang imam yang khusyuk-khusyuk memang, jangan yang nakal-nakal jadi imam. Wa mubtadi'in, dan ahli bid'ah bermakmum pada imam ahli bid'ah. Imamnya Mu'tazilah, imamnya Syiah, imamnya Mujassimah, imamnya Wahabi, kita bermakmum di belakangnya, hukumnya makruh. Mengapa? Karena imam ini perantara kita kepada Allah. Kita ini kan perlu menghadap Allah. Carilah perantara yang bagus, jangan yang nakal-nakal begitu. Jadi makruh. Biasanya orang Aceh kalau ke tanah suci nggak sholat di Masjidil Haram, sholat di kamar sesama orang Aceh kan. Atau kadang sholatnya telat-telat. Ya lambatlah, habis itu baru sholat. Mengapa? Karena ada pertanyaan. Kalau imam yang ada memang Wahabi, nggak ada imam lain, maka kita yang baik ini bermakmum apa sholat sendiri-sendiri? Sebagian ulama kita memfatwakan sebaiknya sholat sendiri aja. Ada juga yang memfatwakan sebaiknya bermakmum aja karena nggak ada lagi. Jadi begitu. Akhirnya orang Aceh pilih berjamaah sendiri. Jadi saya kira itu ya 2 pertanyaan. Ada lagi? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang dikatakan tadi, kalau kita ini kan mengikut tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, dikatakan mayoritas. Sesuai dengan dalil juga kalau ikutilah mayoritas kan. Jadi ketika kita berdialog dengan orang-orang salaf fikih, lalu mereka juga membantah membawa hadis Nabi juga. Mereka bawa hadis Islam akan datang dalam keadaan asing dan kembali pula dalam keadaan asing, maka bunuhlah orang-orang asing. Jadi yang seperti itu bagaimana ini? Nah, Wahabi ini sudah disampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih bahwa ahlus sunnah wal jamaah mayoritas. Akhirnya apa? Gak mau sama hadis. Akhirnya apa? Cari hadis lain yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsu mereka, dipelintir maknanya. Memang ada hadisnya sahih. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermuncul, Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Karena yang masuk Islam sedikit, nambah banyak, ramai, lalu sedikit lagi. Nah, yang dimaksud Islam ini sedikit di dalam hadis ini maksudnya perbandingannya orang Islam dengan orang kafir. Memang orang Islam kalau dibandingkan orang kafir memang sedikit saudara. Karena umat Islam di dunia memang sekitar 20%. Yang 80% penduduk dunia adalah di luar Islam. Minoritas memang. Jadi kalau perbandingan Islam dengan non-Islam, Islam minoritas. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Cuma orang yang terasing di sini siapa? Orang yang terasing ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, alladzina yasluhun hina yafsudun nas. Mereka yang menjalankan kesolehan, menjalankan kebaikan ketika manusia menjalankan kerusakan. Siapa yang menjalankan kebaikan? Ya anak-anak yang ada di pondok-pondok, di daerah-daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ghurabah namanya. Kalau Wahabi itu bukan ghurabah, karena mereka enggak menjalankan kesalehan, nakal mereka itu. Mereka memecah belah umat, mengkafir-kafirkan orang,
menyesat-nyesatkan orang, merusak ajaran agama, apanya yang soleh? Cuma mereka rajin ke masjid aja. Orang rajin ke masjid belum tentu soleh, saudara. Kadang-kadang orang mencuri kotak amal ke masjid juga itu. Jadi itu aja, gak soleh mereka. Wahabi itu nakal, karena mereka mengkafirkan orang. Itu cara menjawabnya seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau menurut saya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Yang langsung atau yang berupa tulisan? Masih tulis ya? Masih tulis ya. Baik ya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sedikit pertanyaan ini, benarkah pernyataan bahwa orang musyrik menghadapi masa jahiliyah itu lebih baik daripada orang beriman di zaman sekarang yang melakukan tawasul kepada Allah? Makasih ya, itu pernyataan pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dalam kitabnya Kashfus Syubuhat mengatakan, i'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Ketahuilah bahwa syiriknya orang-orang dulu, orang jahiliyah dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang Islam yang sekarang. Ini memang pernyataan Wahabi. Benarkah? Ini pernyataan bodoh, saudara. Pernyataan bodoh. Mengapa? Ini pernyataan orang yang merubah ajaran Al-Quran dalam hadis tadi. Kok merubah? Wahabi ini mensyirikkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, itu merubah ayat Al-Quran. Maksudnya, maknanya, mengapa? Kata orang Wahabi, ketika para penyembah berhala, orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW ditanya, mengapa kamu menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang musyrik menyembah berhala itu agar dekat kepada Allah. Nah, apa bedanya dengan orang Islam yang bertawassul dengan nabi dan wali? Itu tujuannya kan agar dekat pada Allah. Sama aja. Ini kata Wahabi, ini bodoh, saudara. Mengapa bodoh? Ini merubah ajaran Al-Quran. Mengapa merubah ajaran Al-Quran? Dalam ayat ini, orang musyrik itu memang menyembah berhala, bukan menyembah kepada Allah. Makanya Al-Quran redaksinya jelas sekali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang musyrik, kami tidak beribadah kepada berhala, tidak menyembah kecuali agar berhala itu mendekatkan kami. Ini kata orang musyrik. Adapun orang-orang muslim, orang-orang beriman yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu tidak menyembah mereka, tetapi mereka tetap menyembah kepada Allah. Dan itu namanya wasilah, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Kita ini diperintahkan mencari wasilah kepada Allah, tetapi yang ibadahnya, menyembahnya tetap kepada Allah. Nah, wasilah itu apa? Wasilah ini macam-macam. Asmaul husna wasilah,
Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan wasilah nama-namanya. Ini wasilah asmaul husna. Orang soleh juga menjadi wasilah. Bertawassul dengan orang soleh wasilah juga. Karena di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan doa tawassul dan istighatsah kepada para sahabat. Ketika ada sahabat minta didoakan agar sembuh dari tunanetra, Rasulullah SAW menyuruh sahabat tersebut agar berwudu, lalu sholat hajat di masjid. Selesai sholat hajat membaca doa tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdani Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Nah, di dalam doa yang diajarkan Rasulullah ini ada tawassul, ada istighatsah. Inni atawajjahu ilaika, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Lalu menyeru, ya Muhammad, hai Muhammad, ya Nabi ya rahmah, hai Nabi pembawa rahmat. Ini istighatsah. Seandainya ini syirik, saudara, Rasulullah gak akan mengajarkan. Karena Rasulullah ini manusia yang paling mengerti tentang persoalan tauhid. Rasulullah ini paling ngerti persoalan syirik. Kira-kira Rasulullah dengan Wahabi, siapa yang lebih mengerti persoalan syirik? Ya Rasulullah lah. Makanya kita tauhidnya ikut tauhid Rasulullah. Masalah kesyirikan kita jauhi seperti ajaran Rasulullah. Kalau Wahabi gak ikut Rasulullah, saudara, ikut siapa? Ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya memang ada di kitabnya, tapi kitab Wahabi, kitab kelompok radikal. Hati-hati dengan Wahabi. Ini pertanyaan, ada lagi? Wah, ini yang tertulis ya. Saya bacakan Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan dari seorang anak Ustaz. Ini bagaimana sikap seorang anak menghadapi orang tuanya yang telah masuk ke Wahabi atau Salafi Ustaz. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi kita membahaskan tentang aswaja dengan Salafi Wahabi, ini juga namanya apa perbedaan antara aswaja dengan Muhammadiyah? Nah, ini juga mungkin perlu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau ada seorang anak ayahnya ikut Wahabi, apa sikapnya? Pertama, tetap harus berbakti pada orang tua. Jangankan orang tuanya Wahabi, seandainya orang tuanya orang kafir, tetap perintah di dalam Al-Quran, wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Temani kedua orang tua kamu di dunia dengan pertemanan yang baik. Padahal kafir, cuma gak boleh ikut kekafirannya. Sama, kalau orang tuanya Wahabi, ya temani dengan baik, tapi gak boleh ikut Wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar orang tuanya keluar dari Wahabi? Doakan kepada Allah. Insya Allah kalau sering didoakan oleh anaknya, nanti ayahnya dirubah oleh Allah kembali menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau didoakan cepat, didoakan. Ini pertama. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah ini pada awalnya dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
pada masa Kiai Ahmad Dahlan pendirinya di Yogyakarta, beliau mazhabnya Syafi'i, orangnya juga Sufi. Bahkan orang Muhammadiyah dulu kalau merayakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj itu meriah sekali dulu. Lama-lama setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat dan kiai-kiai yang ada di Muhammadiyah banyak yang wafat, Muhammadiyah ini gak punya kader. Karena gak punya kader, akhirnya dimasuki orang-orang Wahabi. Lalu bagaimana terjadi perubahan di Muhammadiyah? Perubahannya apa? Di dalam putusan tarjih Muhammadiyah ada upaya menggabungkan antara Aswaja dengan Wahabi. Kok digabungkan? Saya pernah baca ya, kita ini kan punya sifat wahdaniyah. Sifat 20 yang nomor berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsi wahdaniyah. Keesaan Allah. Wahdaniyat ini ada 3. Allah itu Maha Esa di dalam zat, Allah Maha Esa dalam sifat, Allah Maha Esa dalam perbuatan. Ini wahdaniyat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi punya tauhid. Apa tauhid Wahabi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, wahdaniyatnya Ahlus Sunnah ini oleh Wahabi digabung dengan tauhidnya Wahabi. Gimana? Di buku Tarjih Muhammadiyah dikatakan Allah itu wahdaniyat dalam zat, wahdaniyat dalam sifat, dan wahdaniyat dalam uluhiyah. Karena wahdaniyat dalam uluhiyah jadinya apa? Muhammadiyah ikut-ikutan Wahabi, anti tawassul, anti istighatsah, anti tabarruk. Karena akidahnya akidah gabungan. Ini kalau secara akidah. Kalau secara fikih, Muhammadiyah ini belakangan anti mazhab. Tidak bermadhab, nggak ikut madhab tertentu. Ikut apa? Ya gak jelas lah. Biasanya yang menjadi rujukan mereka itu kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar ini karangan ulama Syiah Zaidiyah, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dari Yaman. Kadang-kadang mereka ikut kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, dan itu kitab anti madhab. Dan Fiqhus Sunnah ini rujukannya juga banyak dari Nailul Awtar juga. Jadi anti mazhab memang. Di dalam fikih memang anti mazhab. Ini di Muhammadiyah. Belakangan setelah banyak anak-anak Muhammadiyah kuliah di Al-Azhar, ini kawan-kawan Muhammadiyah yang alumni Al-Azhar ini menyuarakan agar Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah tempo dulu, yaitu kembali ke dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya cuma suara ini tidak kuat sampai sekarang. Ini ajaran Muhammadiyah. Karenanya Muhammadiyah ini ya beda-beda memang di tiap daerah. Kadang-kadang ya karena gabungan antara Aswaja dengan Wahabi, kadang Muhammadiyah di sini lebih kental Wahabinya, yang di sini kadang kental Aswajanya. Nah, akhir-akhir ini setelah para kiai, para asatid, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya dan lain-lain banyak berceramah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjadi keterbukaan, pencerahan, perubahan di Muhammadiyah. Apa perubahannya? Banyak orang-orang yang organisasinya Muhammadiyah tetapi tradisinya, ibadahnya berubah menjadi NU atau berubah menjadi Aswaja, sehingga di Jawa dikenal yang namanya Muhammad NU. Mengapa orangnya Muhammadiyah tapi tradisinya NU? Saya pernah diundang dialog di Sulawesi Utara tahun 2018, debat dengan Wahabi, LDII dan Muhammadiyah. Yang Wahabi memilih kabur dan tidak datang, dicari ke rumahnya tidak ada. Padahal dia yang menentang pertama kali, yang nantang-nantang. Yang Muhammadiyah dan LDII diundang untuk melengkapi aja. Dan ternyata yang dari Muhammadiyah itu bagus.
Kata yang Muhammadiyah, Pak Kiai, kami Muhammadiyah sudah istighatsah dan sudah tahlilan, masa mau diajak debat lagi? Sudah gak mau. Yang LDII waktu itu gitu juga, Kiai ceramah lah apa saja, kita ikut aja, kata. Gak usah debat. Akhirnya gak jadi debatnya. Memang terjadi perubahan. Nah, ini perbedaan Muhammadiyah. Jadi memang fikihnya cenderung anti mazhab. Kemudian karena memang ada kecenderungan Wahabi, ya kadang ya Muhammadiyah gak mau maulid, gak mau tahlil, gak mau apa. Ada yang begitu. Dan ini tugas para tengku ya, para abi, para tengku, para ustadz, para buya yang ahlus sunnah wal jamaah untuk mengembalikan saudara-saudara kita, bangsa kita yang terpapar paham Wahabi kembali lagi ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira ini ya tanya jawab pada malam ini, karena waktu ini sudah 9:30 dan pertanyaan sudah cukup dan sudah gak ada yang mau tanya lagi. Kira-kira, oh terakhir, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai langsung saja, saya itu sering jamaah di masjid atau di mushola itu, apa itu kalau hari Jumat atau Jumat itu kan, kalau imam sedang berdoa maka kita mengangkat tangan dan mengaminkan. Itu sering sekali saya jumpa itu sebelah saya itu nggak angkat tangan dan tidak mengaminkan mungkin. Yang saya heran lagi itu sampai di sini, itu yang di sebelah saya tidak mengangkat tangan itu begini kan? Itu begitu, jadi risih sekali. Itu sebetulnya itu aliran apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat Jumat ketika imam itu membaca doa maka jamaah baca amin, tapi jangan keras-keras karena itu khutbah. Apakah angkat tangan? Ngangkat tangan nggak apa-apa, tapi imamnya memang nggak dianjurkan angkat tangan, karena imamnya ketika khutbah dianjurkan pegang tongkat. Kalau ngangkat tangan, misalnya khutbah sambil gini-gini malah makruh malah di kitab fikih itu. Jadi kalau jamaahnya ya angkat tangan nggak apa-apa, tapi aminnya jangan nyaring-nyaring. Nah, kalau ada orang yang waktu khutbah gak angkat tangan, gak amin, ya mungkin dia lagi tertidur. Kan di khutbah Jumat banyak jamaah yang ketiduran itu. Yang lebih parah dari itu ada saudara, apa? Wahabi ini kadang sholat subuh di masjid kita, imamnya baca qunut, dia gak angkat tangan, gak baca amin, lalu diam. Udah ngapain dia bermakmum? Dia berarti kan menjadi makmum yang jelek, gak baik sama imamnya, diam. Padahal mengamini doa orang lain ini kan anjuran kan? Bukan cuma itu, ini Muhammadiyah juga ya. Orang-orang Muhammadiyah ini rata-rata karena terpapar Wahabi banyak gak mau doa bersama. Kalau ngumpul-ngumpul doa bersama gak baca amin, gak angkat tangan, itu gak bagus seperti itu. Mengapa gak bagus? Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena dianjurkan memang Rasulullah ketika ada beberapa sahabat berdoa, ada beliau mengaminkan dan dianjurkan doa bersama, dianjurkan dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, la yajtabi'u qaumun muslimun fayad'u ba'dun wa yu'minul ba'dul akhar illa istajaba Allahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim lalu sebagian membaca doa, yang lain baca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Nah, hadis ini kan isyarat motivasi agar kita doa bersama, karena doa bersama cepat dikabulkan. Mereka gak mau. Kemudian lagi
Adanya doa bersama dan amin ini termasuk keistimewaan umat Islam yang menjadi sebab orang Yahudi sangat iri pada kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ma hasadatkum al-yahud, Yahudi ini tidak iri pada kamu, mithlama hasadukum alas salam wa ta'min, seperti irinya mereka pada kamu karena kamu punya assalamualaikum. Umat Islam ini jumpa assalamualaikum, orang Yahudi gak punya. Orang Islam mau ceramah assalamualaikum. Coba orang di luar Islam mau ceramah ngomong apa? Bingung kan? Halo apa kabar? Gak bagus. Yang kedua, takmin, baca amin. Kita ini orang lain baca doa, yang lainnya baca lah Yahudi gak punya ini. Lah ini orang Wahabi gak mau doa bersama. Loh, kan ikut Yahudi berarti. Wong Yahudi iri karena gak punya seperti ini. Ini yang punya gak mau, kan ikut Yahudi berarti. Nah ini sebagian Muhammadiyah seperti ini, kritik aja sebenarnya ya, kritik. Saya kira seperti itu ya. Saya kira ini sudah cukup ya, sudah gak ada lagi. Ada lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang menanyakan kepada Buya, yang pertama latar belakang daripada aliran Wahabi. Pertama, yang kedua, apa tujuan dasar? Tujuan utama yang pertama sekali daripada Wahabi. Pertanyaan ketiga, untuk kedepannya Wahabi ini apakah semakin berkembang sehingga mengalahkan kita, atau adakah waktu-waktu lain nanti Wahabi akan berkurang dan kita yang akan lebih ramai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Wahabi ini tujuan utamanya berdirinya itu kepentingan politik. Ya, kepentingan politik. Ada koalisi antara pendiri kerajaan Saudi, kakeknya Muhammad bin Saud, koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang memfatwakan tentara-tentaranya Muhammad bin Saud untuk menyerang umat Islam di sekitarnya dengan alasan syirik dan kafir. Bahkan kata Muhammad bin Abdul Wahab, Abu Jahal dan Abu Lahab masih lebih bagus daripada orang yang ada di Mekah dan Madinah. Ini kata Wahabi. Nah, di belakang Muhammad bin Abdul Wahab ini siapa? Di sebagian kitab ada keterangan bahwa di belakang pendiri Wahabi, dia ini dulu dikendalikan oleh orientalis dari Inggris. Namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper ini hafal Al-Quran, ahli bahasa Arab, menyamar mengganti nama Syekh Abdullah Afandi. Mengganti nama Abdullah Afandi. Dia yang mengarahkan Muhammad bin Abdul Wahab punya pikiran aneh-aneh. Jadi begitu. Kemudian apakah ke depan Wahabi semakin berkembang? Ya Wahabiyah berkembang, tapi gak akan mengalahkan kita. Mayoritas umat Islam insya Allah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sekarang ini sudah banyak ustadz-ustadz Wahabi yang sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah ramai. Tahun 2021 bulan Maret 2021 saya diundang acara seminar dialog di Jawa Tengah. Saya dialog dengan 50 ustadz Wahabi. Saya sendirian waktu itu. Berdialog perbedaan sifat 20 tentang tauhid 3 Mereka ada alumni Yaman, alumni Saudi.
muridnya Syekh Mukbil, Syekh bin Bas. Dan alhamdulillah mereka ini sekarang rata-rata sudah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah baca kunut, sudah baca burdah, ikut maulid Nabi, sudah cium tangan, sudah mazhab Syafi'i sekarang. Sudah banyak. Yang nakal ini di Riau, saudara. Wahabi Riau ini banyak nakal-nakal, enggak mau kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian jamaah kita yang asalnya Wahabi ada di Riau, ada. Tapi yang masih banyak yang enggak mau kembali. Ya mudah-mudahan lah yang lain-lain ini yang belum kembali dibukakan hatinya oleh Allah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita agak perlu khawatir karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hujahnya kuat. Kuat saudara. Persoalan apapun dasarnya kuat sekali. Insyaallah yang penting tabligh akbar, kajian-kajian seperti ini sering kita adakan di masjid-masjid. Wahabi nanti akan pindah entah kemana ya. Diteruskan sendiri. Saya kira seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Apa doa bersama? Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq 'alaina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.